Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen pemasaran syariah akan memaparkan materi mengenai riset pasar dan peramalan permintaan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok dari kami, yaitu yang pertama ada Emilia Dwi Lestari, yang kedua ada Eviana Citra Devi, dan yang terakhir saya Ismi Baritna Yuniarti. Selanjutnya materi yang pertama yaitu mengenai pengertian riset pasar. Riset pasar adalah kegiatan penelitian atau riset yang fokus pada kondisi atau keadaan pasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan riset pemasaran tidak fokus pada variabel pasar maupun produk saja, tetapi mencakup berbagai variabel lainnya dalam kegiatan pemasaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis riset pasar. Riset pasar dibagi menjadi dua, yaitu riset primer dan riset sekunder. Yang pertama ada riset primer. Riset primer yaitu informasi dan data dalam riset primer berasal dari responden atau target riset secara langsung. Adapun tujuan dari penelitian primer yaitu untuk mengumpulkan informasi atau data mengenai kondisi pasar saat ini, yaitu melalui beberapa cara. Ada yang pertama melalui wawancara atau interview, baik melalui telepon atau video call atau telekonferensi maupun secara langsung dengan bertatap muka. Yang kedua yaitu melalui survei, baik online maupun melalui email. Dan yang ketiga ada kuesioner, yaitu melalui email ataupun melalui online. Dan yang terakhir yaitu melalui diskusi kelompok, di mana anggotanya terdiri dari sampel konsumen atau customer potensial untuk mendapatkan masukan secara langsung. Dan yang kedua yaitu ada riset sekunder. Riset sekunder yaitu informasi yang datanya didapatkan di dalam riset sekunder berasal dari publikasi atau laporan atau hal yang pernah diterbitkan secara umum. Tujuan dari riset sekunder yaitu untuk menganalisis data yang telah tersedia yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat strategi pemasaran. Melalui data sekunder ini, perusahaan dapat mengidentifikasi segmen pasar atau kompetitor dan menetapkan tolak ukur terhadap bisnisnya. Selanjutnya, peran dan fungsi riset pasar. Ada dua peranan dalam sistem pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, berperan sebagai bagian dari proses umpan balik intelijen pemasaran yang memberikan berbagai data mengenai efektivitas bauran pemasaran. Selain itu, proses ini juga dapat menjadi rujukan bagi para pengambil keputusan terkait perubahan yang diperlukan. Yang kedua, berperan sebagai alat utama bagi manajer pemasaran dalam menelusuri peluang baru di pasar, riset segmentasi, dan riset produk baru untuk mengidentifikasi peluang yang paling menguntungkan. Sedangkan fungsi riset yaitu bagaimana sebuah perusahaan menggunakan data hasil dari riset, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Dalam perencanaan terdapat beberapa hal yang mencakup segmentasi pasar, estimasi permintaan, dan penilaian lingkungan. Yang kedua yaitu pemecahan masalah atau problem solving. Informasi dan data dari market research digunakan sebagai acuan untuk membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang terkait produk, harga, tempat, dan promosi. Dan yang ketiga yaitu pengendalian atau kontrol. Informasi dan data dari penelitian pasar juga akan membantu perusahaan untuk menemukan titik masalah dan monitoring proses yang sedang berlangsung. Selanjutnya, tujuan riset pasar. Tujuan riset pasar yang pertama yaitu menganalisis pasar. Proses analisis pasar akan memberikan informasi yang penting mengenai potensi pasar untuk suatu produk atau jasa. Informasi pasar tersebut mencakup konsumen potensial, pasar potensial, lokasi bisnis, dan juga kompetitor. Dan tujuan riset pasar yang kedua yaitu menganalisis tanggapan pasar terhadap suatu produk. Riset ini akan memberikan informasi perkiraan potensi sebuah produk atau jasa di pasar. Proses pengkajian dapat dilakukan sebelum produk atau jasa diluncurkan, misalnya dengan melakukan survei. Tujuan yang ketiga yaitu menganalisis efektivitas promosi. Kegiatan riset ini juga dapat membantu perusahaan dalam memilah dan memilih media promosi apa yang paling efektif. Selanjutnya yaitu menyusun strategi. Pengkajian perencanaan strategis dapat memberikan informasi mengenai tingkat pertumbuhan pasar yang telah ada dan menemukan berbagai produk dan jasa yang sukses di sebuah pasar. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sudah mapan.
Selanjutnya, metode yang digunakan dalam riset pasar ada 5. Yang pertama kuesioner, yang kedua wawancara, yang ketiga survei, yang keempat riset grup, dan yang terakhir observasi. Selanjutnya, pengertian dan jenis-jenis peramalan. Menurut Arman Hakim Nasution dan Yuda Prasetyawan dalam bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pengendalian Produksi, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Dilihat dari perencanaan operasi di masa depan, peramalan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama peramalan ekonomi, yang kedua peramalan teknologi, dan yang terakhir peramalan permintaan. Sedangkan peramalan jika dilihat berdasarkan horizon waktu, yang pertama peramalan jangka panjang, yang kedua peramalan jangka menengah, dan yang terakhir peramalan jangka pendek. Terdapat 3 karakteristik yang menandai bahwa peramalan dikatakan baik. Yang pertama adalah akurasi. Suatu hasil peramalan dapat diukur dari hasil kebiasaan atau kekonsistensian peramalan tersebut. Peramalan dapat dikatakan bias apabila terlalu tinggi atau terlalu rendah peramalan tersebut dibanding dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua adalah mudah. Penggunaan metode yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah dipakai akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dibanding dengan penggunaan metode yang canggih namun sulit diaplikasikan atau bahkan tidak dapat diaplikasikan pada suatu sistem perusahaan karena mungkin keterbatasan dana, sumber daya manusia maupun teknologi yang dipakai pada perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah biaya. Peramalan biaya peramalan tergantung pada banyaknya jumlah item peramalan. Yang kedua adalah lamanya peramalan tersebut dilakukan dan metode yang digunakan pada peramalan tersebut. Yang selanjutnya adalah forecasting demand atau peramalan permintaan. Adalah usaha untuk memprediksi tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi pada masa yang akan datang. Forecasting demand ini dibedakan menjadi 2, yaitu permintaan bebas dan permintaan tak bebas. Permintaan bebas sendiri adalah permintaan terhadap material, suku cadang atau produk atau terkait langsung dengan material bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Permintaan tidak bebas adalah permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Langkah-langkah dan faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam peramalan adalah yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan tersebut. Yang kedua adalah menentukan item independent domain peramalan. Yang ketiga adalah menentukan horizon waktu dari peramalan. Yang keempat adalah memilih model-model yang dapat dipakai dalam peramalan. Yang kelima, memperoleh atau mencari data-data yang dipakai dalam peramalan. Yang keenam, validasi model peramalan. Yang ketujuh, membuat model peramalan. Yang kedelapan, implementasi hasil-hasil peramalan. Yang kesembilan adalah memantau keandalan hasil peramalan. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peramalan permintaan adalah kondisi umum bisnis dari ekonomi. Yang kedua, reaksi dan tindakan pesaing. Yang ketiga, tindakan pemerintah. Yang kelima, siklus hidup produk. Yang keenam, gaya dan mode. Ketujuh, perubahan permintaan konsumen. Dan kedelapan, inovasi teknologi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.